Mang, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kolot ieu mah beda euy. Alhamdulillahilladzi madaddad dawami ala ajizil wal inami wa afdhalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan, innamal a'malu binniyat. Dewan Tahkim yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Jauh sebelum negara Indonesia merdeka dan ditetapkannya Undang-Undang 1945 sebagai landasan negara, yang mana di dalamnya terdapat sebuah cita-cita pejuang negara yang sangat mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurang lebih 14 abad yang silam, Rasulullah telah mewahyukan bahwasannya menuntut ilmu wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, sebagaimana sabda beliau, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kewajiban tersebut tak hanya untuk kaum Adam, kaum Hawa pun sama, tak hanya yang tua, yang muda pun sama, tak hanya ningrat, rakyat biasa pun sama. Cita-cita pejuang bangsa yang dirangkum dalam Undang-Undang 1945 selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan ciri pentingnya menuntut ilmu. Bahkan ketika umat muslim memperjuangkan panji agama agar tetap berdiri, Allah memberi wahyu kepada Rasul supaya menarik sebagian orang untuk menuntut ilmu. Itu merupakan tanda bahwasannya menuntut ilmu adalah kewajiban yang tak bisa ditinggalkan. Itu merupakan masalah pokok sekaligus tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, Allah telah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ibatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan yang ada di dalam mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, agar mereka dapat memberi pelajaran kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Dapat kita pahami secara harfiah arti keseluruhan ayat tersebut bahwasannya ketika umat muslimin turun dengan overpower kuantitas lapisan umat, Allah memberi wahyu kepada Rasul untuk supaya umat muslim sebagian dari segelintir orang untuk menuntut ilmu. Ilmu apakah itu? Apakah matematika, fisika, kimia, bahkan biologi? Tidak lain dan tidak bukan yang diperintahkan oleh Allah ialah liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam pengetahuan agama.
Bukannya ilmu dunia tidak penting, tetapi ilmu tidak dibarengi dengan keimanan akan menimbulkan sebuah kehancuran. Kita buka tabir sejarah zaman dahulu, kita lihat kaum Ad dengan kecerdasan otaknya, kaum Tsamud dengan kemajuan teknologi dan pertaniannya, kaum Bani Israel dengan kemajuan peradabannya. Apa yang tersisa dari mereka, saudara? Tak ada. Yang tersisa hanya kisah belaka, yang mana dalam kisah tersebut mengandung mau'izatul hasanah bagi kita setelahnya. Hadirin rahimakumullah, memang dengan ilmu yang kita miliki, kita bagaikan singa yang ada di dalam rimba sana, yang gagah perkasa, yang ditakuti oleh fauna yang ada. Dengan ilmu yang kita miliki, kita bagaikan hiu yang ada di alam lautan sana, yang bisa mengarungi dalamnya samudra dengan siripnya, bahkan menjadi puncak merantai makanan di dasar samudra. Dengan ilmu yang kita miliki, kita bagaikan burung Garuda yang bisa terbang ke angkasa dengan bentangan sayapnya dan bisa menikmati indahnya panorama alam semesta dengan mata tajamnya. Apa esensi secara globalnya? Mumpung masih muda, mumpung masih ada tenaga, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperdalam ilmu agama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Al ulama warasatul anbiya, bahwasannya ulama adalah pewarisnya para nabi. Wal santri warasatul ulama, dan santri adalah pewarisnya para ulama. Wahai engkau santri putra utusan terbaik bangsa, jadilah engkau senjata pelomat bagi orang-orang penghina agama, senjata penghancur bagi orang-orang yang berusaha merubuhkan agama. Karena ingat, the youth of today are the leader of tomorrow. Bahwasannya pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Baik dan buruknya negara ini tergantung engkau yang menjadi bakal calon nahkodanya. Wahai engkau santri putri utusan terbaik Ibu Pertiwi, jadilah engkau persada yang kokoh di negara ini. Karena kuat dan lemahnya negara tergantung engkau sebagai pilarnya. Al-mar'atu imadul bilad, faidah solihatul bilad, faidah fasadatul bilad. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang masa muda erat kaitannya dengan pengukir cerita yang sangat indah di dalamnya. Untuk itu, berbicara tentang masa muda bukan lagi berbicara tentang pilihan, tetapi soal tujuan. Apakah kita bisa menjadi orang yang membawa perubahan ataukah kehancuran? Apakah kita bisa menjadi seorang pelopor bukan pengekor? Apakah kita bisa menjadi seorang pemenang bukan pecundang? Nafsuka matiyatuka farfaq biha. Hadirin rahimakumullah, mencari ilmu agama merupakan hal yang sangat mulia. Untuk itu, siapkan psikis, siapkan raga kita untuk terus berjuang menghadapi cobaan dan menerpanya. Karena cobaan dan ujian tak akan pernah berhenti silih berdatangan. Untuk itu, kuatkan raga kita, kuatkan mental kita, karena kita adalah pewarisnya para ulama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tetapi ingat, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan tergantung kepada niatnya. Kalau niat engkau baik, maka Allah akan mencatat sebagai pahala di sisi Allah. Kalau niat buruk, maka akan disiksa oleh Allah kelak dijaga di akhirat. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang sedapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kebodohan, kekurangan. Kebaikan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya murni dari diri pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.